Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dilindungi Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang memelihara kehidupan kami, menjagai dan memberkati kami senantiasa hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang melimpah masih kami rasakan, dan hingga saat ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, ajar kami tentang kebenaran firman-Mu hari ini. Buat kami mengerti Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk melakukannya di kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Roma 4 ayat yang ke-20 hingga ke-21. Demikian firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudaraku, berbicara tentang keteguhan hati menantikan janji Tuhan, dalam bacaan kita Rasul Paulus mengajak kita untuk belajar meneladani hidup Abraham, di mana sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Di mana Abraham telah berumur 100 tahun, Sarah juga tidak mungkin lagi mengandung karena rahimnya telah tertutup. Jadi, sangat kecil kemungkinan dan bahkan hampir mustahil secara manusia Sarah dapat melahirkan. Tetapi Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Dan juga, di dalam situasi ini, Abraham dan Sarah memiliki alasan kuat untuk meragukan janji Tuhan dan imannya memudar. Tetapi di sini dijelaskan di dalam Alkitab bahwa malahan Abraham dan Sarah diperkuat karena imannya dan ia memuliakan Allah. Saudaraku, seringkali apa yang dijanjikan Tuhan itu bila kita pakai tolak ukur manusia dibandingkan dengan kenyataan yang ada sangat bertolak belakang. Adalah manusiawi jika seseorang Sarah sempat tertawa mendengar janji Tuhan itu karena ia sadar bahwa usianya sudah tua. Kalau ditinjau dari sudut ilmiah dan akal sehat, tidaklah mungkin seorang wanita yang telah mati haid dapat mengandung. Dan bila janji tersebut disampaikan pada saat ini juga, pastilah kita kebanyakan akan tertawa dan sulit mempercayainya. Di sini kita melihat bukti bahwa apa yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham ditepati Tuhan, dan Abraham tidak terpengaruh sedikitpun oleh situasi dan keadaan yang ada. Mata iman Abraham terus tertuju kepada Tuhan, dan sikap inilah yang menjadi bukti teladan kita bahwa kita pun harus tertuju pada Tuhan. Apakah dalam kehidupan kita saat ini, saudaraku, iman percaya kita seringkali bergantung pada situasi atau keadaan yang ada dan akhirnya kita pun tidak mengalami penggenapan janji Tuhan secara penuh karena kita mudah mengambil sikap atas situasi dan kondisi. Mari saudaraku, kita belajar tentang kisah dari Abraham ini di mana ia tetap memegang teguh janji Tuhan yang secara manusia mustahil terjadi, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semoga kita selalu mengingat bahwa Tuhan menjalankan janjinya dengan tepat pada waktunya, dan kita terus boleh beroleh berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang mengajarkan kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa keteguhan janji Tuhan sudah terbukti dari cerita Abraham. Kami berterima kasih Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang menepati janjinya selalu, tidak meninggalkan kami dalam keadaan apapun, dan setia menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa, biarlah pengharapan kami selalu ada dalam Tuhan. Kami selalu berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, teruslah pimpin bangsa kami ke arah yang lebih baik.
Perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik boleh terjadi. Peningkatan kesejahteraan, rakyatmu boleh kembali bekerja juga Tuhan berkati. Supaya Bapa, hari-hari mendatang, bangsa kami boleh lebih baik dari saat ini. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya Tuhan urapi supaya mereka sungguh mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Sungguh mau memperhatikan kesejahteraan rakyat di bawah ya Bapa. Mereka sebagai wakil rakyat yang ditunjuk Tuhan, biarlah sungguh-sungguh melayani dalam tugas tanggung jawabnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Terus Tuhan lindungi dan jagai keluarga kami. Terus Tuhan pakai keluarga kami sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan keluarga kami boleh selalu menyatakan Tuhan. Banyak orang melihat Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus, serta menerima dan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi pekerjaan dan usaha kami. Kiranya terus Tuhan tambahkan berkat rezeki serta kesehatan bagi kami untuk mengusahakannya, supaya Bapa dengan berkat yang Tuhan berikan tercukupi segala kebutuhan kami. Juga kami boleh berbagi untuk sesama kami yang membutuhkan. Dan juga Tuhan, biarlah berkat yang Tuhan berikan ajar kami bijak mempergunakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan pengasihan Tuhan selalu menuntun kami, mengarahkan kami kemana harus melangkah agar kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu meneguhkan kita dalam kehidupan ini untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.